Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Thorik Al-Haya. Di video kali ini akan mengisahkan tentang sahabat Rasulullah Umar bin Khattab. Ini jadi salah satu kisah yang paling epik dalam sejarah Islam. Dari orang yang terkenal keras kepala, galak, bahkan menjadi musuh besar Rasulullah, hingga akhirnya berubah total menjadi pembela Islam yang paling tangguh. Yuk tonton video ini sampai selesai ya. Coba bayangin sosok pria yang gagah, dengan tubuh tinggi dan tegap. Itulah Umar bin Khattab. Umar itu kayak bad boy-nya Quraisy, tapi dalam versi yang lebih serius dan menakutkan. Dia lahir dari keluarga terpandang di suku Quraisy. Umar tumbuh menjadi sosok yang tidak hanya dihormati, tetapi juga ditakuti. Dia tegas, keras, dan punya prinsip yang sulit digoyahkan. Konon, dulu Umar suka mabuk-mabukan. Hidupnya nggak jauh dari penyembahan berhala. Kebiasaan inilah yang menjadikan Umar sangat membenci Islam. Bagi Umar, agama Islam bikin ribet orang Quraisy. Gimana enggak? Islam melarang orang untuk menyembah berhala, memperlakukan budak dengan baik, bahkan menyetarakan orang miskin dengan orang kaya. Semua ajaran ini sangat bertolak belakang dengan kepercayaan orang Quraisy saat itu. Di mata Umar, ajaran ini nggak masuk akal, bahkan merusak tatanan budaya suku Quraisy. Di zaman jahiliyah, kebencian Umar terhadap Islam gak main-main. Bahkan, dia sengaja ngeluangin waktu untuk ikut menyiksa kaum muslimin. Gak cuma budaknya sendiri yang jadi korban, Umar juga sering join bareng teman-temannya yang sama-sama anti-Islam, seperti Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Umayyah bin Khalaf. Mereka ini kayak geng bully yang targetnya adalah orang-orang miskin dan hamba sahaya yang sudah memeluk Islam. Tapi di balik kebenciannya yang menggebu-gebu, ada satu kejadian yang nunjukin sebetulnya hati Umar nggak sekeras itu. Di suatu malam, saat Umar menjalankan tugas rutinnya menjaga kota Mekah, dia berkeliling untuk memantau. Jadi Mekah pada masa itu adalah kota yang dikelilingi gunung-gunung besar, seperti Gunung Aswinda dan Gunung Abi Kubais yang menjaga sisi timur dan barat. Sementara tembok tinggi membentengi sisi utara dan selatan. Sehingga satu-satunya akses keluar masuk kota hanya melalui gerbang utamanya. Kota ini seperti benteng alami, tapi bagi kaum muslimin lebih terasa seperti penjara. Waktu itu tekanan untuk umat Islam di Mekah nggak main-main. Mereka nggak bisa bebas beribadah, malah sering disiksa dan ditindas. Akhirnya sebagian dari kalangan muslimin memutuskan untuk hijrah ke Habasyah, tempat yang saat itu dianggap lebih aman untuk beribadah. Salah satu yang mau berhijrah adalah Ummu Abdillah. Tengah malam sambil menggendong anaknya, beliau mencoba kabur melewati gunung, supaya nggak ketahuan sama orang Quraisy. Saking kejamnya orang Quraisy terhadap kaum muslimin, membuat seorang wanita seperti Ummu Abdillah nekat pergi di tengah malam sambil menggendong anaknya dan melewati gunung yang gelap. Namun, malam itu nasib buruk menimpa Ummu Abdillah. Tidak sengaja dia bertemu Umar bin Khattab, yang waktu itu sedang berpatroli keliling Mekah. Umar langsung menghentikan langkahnya. Dengan nada keras, Umar memanggil Ummu Abdillah. Ummu Abdillah tahu siapa yang ia hadapi. Dialah Umar, orang yang paling benci Islam dan tidak segan menyiksa siapapun pemeluk Islam. Tapi dengan penuh keberanian, Ummu Abdillah menjawab, "Aku mau pergi dari sini. Aku mau ninggalin Mekah. Tapi aku heran dengan kalian. Kami mau beribadah, kalian larang. Kami mau hidup di tanah kami sendiri, juga kalian ganggu. Jadi, aku mau mencari tempat di mana aku bisa menyembah Allah tanpa gangguan." Jawaban Ummu Abdillah bikin Umar terdiam. Biasanya Umar langsung marah atau bertindak keras. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Umar memandang seorang ibu di depannya yang membawa seorang anak dengan wajah yang penuh kesungguhan. Setelah beberapa saat, Umar akhirnya berkata dengan suara yang lebih lembut dari biasanya, "Pergilah, Ummu Abdillah. Semoga keselamatan menyertaimu." Ummu Abdillah pun kaget. Ia tidak menyangka Umar bisa bersikap seperti itu. Dengan cepat, Ummu Abdillah pergi meninggalkan tempat itu. Begitu sampai di tempat teman-temannya, Ummu Abdillah menceritakan apa yang baru saja terjadi. Salah satu temannya berkata,
Mungkin ini tanda-tanda bahwa Umar akan masuk Islam. Tapi teman yang lain langsung menyanggah sambil bercanda. Apa? Umar masuk Islam? Kalau Umar masuk Islam, unta pun bisa syahadat. Tawa mereka pun pecah, karena mustahil banget Umar masuk Islam. Pertemuan dengan Ummu Abdillah ternyata meninggalkan bekas di hati Umar. Malam itu, Umar gak bisa tidur nyenyak. Ia terus memikirkan Ummu Abdillah yang begitu gigih mempertahankan agamanya. Seorang ibu rela mengorbankan nyawanya untuk tetap memeluk Islam. Kok bisa? Apa yang membuat orang-orang muslim ini rela meninggalkan rumah, keluarga, dan harta mereka demi keyakinannya? Pertanyaan ini terus mengusik pikirannya, hingga akhirnya Umar menyimpulkan, semua kekacauan ini gara-gara Muhammad. Kalau Muhammad tidak ada, semuanya akan kembali normal. Kalau Muhammad mati, maka agama ini akan mati bersamanya. Sampai akhirnya Umar mutusin untuk menyelesaikan masalah ini dengan caranya sendiri. Dia bikin keputusan yang ekstrim, yaitu membunuh Nabi Muhammad SAW. Kebencian Umar bin Khattab terhadap Islam sudah sampai di level puncak. Baginya Islam biang kerok dari semua masalah di Mekah. Bayangin aja, keluarga terpecah belah, suku-suku Quraisy mulai ribut gara-gara berbeda keyakinan. Dan semua ini menurut Umar gara-gara Muhammad. Umar merasa jika Muhammad dihentikan, semuanya bakal kembali normal. Dan waktu Abu Jahal, sahabat dekatnya yang juga musuh Islam, mengumumkan hadiah besar, yaitu 100 ekor unta untuk siapapun yang bisa membunuh Nabi Muhammad, Umar merasa ini kesempatan emas. Dia berpikir, kalau bukan aku yang menghentikan Muhammad, siapa lagi? Ia harus diselesaikan sekarang juga. Dengan penuh amarah, Umar mengambil pedangnya, mengasahnya sampai tajam, dan memakai baju perangnya. Langkahnya mantap dan penuh dendam. Kali ini dia nggak akan pulang sebelum misinya selesai, yaitu membunuh Nabi Muhammad SAW. Di tengah perjalanan, Umar bertemu Nuaim bin Abdullah. Nuaim ini sebenarnya seorang Muslim, tapi dia masih menyembunyikan keimanannya dari orang-orang Quraisy. Ketika Nuaim melihat Umar berjalan dengan pedang di tangannya, wajahnya tegang dan langkahnya cepat, Nuaim langsung paham, sepertinya ada yang gak beres. Dengan hati-hati, Nuaim mendekati Umar dan bertanya, "Wahai Umar, hendak kemana kau dengan pedang seperti itu?" Umar pun menjawab tanpa basa-basi, "Aku akan membunuh Muhammad. Dia adalah orang yang memecah belah Quraisy, menghina nenek moyang kita, dan merusak kehormatan suku-suku kita. Hari ini aku akan menghabisinya." Nuaim pun langsung berpikir keras. Jika Umar sampai ke tempat Nabi, ini bisa menjadi bencana besar. Tapi bagaimana caranya bisa menghentikan Umar? Dengan cepat, Nuaim mencoba strategi lain. "Wahai Umar, sebelum kamu mengurus Muhammad, kenapa kamu tidak mengurus keluargamu sendiri dulu? Apa kamu tahu, adik perempuanmu, Fatimah binti Khattab dan suaminya, Said bin Zaid, sudah memeluk Islam?" Pertanyaan itu kayak bom meledak di kepala Umar. Dia langsung berhenti, matanya membelalak. Umar menatap Nuaim dengan tajam, antara kaget, gak percaya, dan marah pastinya. Tanpa berpikir panjang, Umar langsung berbalik arah dan berjalan cepat menuju rumah Fatimah. Orang-orang yang melihat Umar langsung menyingkir. Mereka tahu kalau Umar lagi marah, lebih baik jangan mendekat. Disinilah jeniusnya Nuaim. Dia berhasil membuat Umar melupakan rencana awalnya untuk mencari Rasulullah. Umar yang tadinya udah on fire ingin membunuh Nabi, sekarang langsung belok arah menuju rumah Fatimah. Saat Umar bin Khattab sampai di rumah adiknya, Fatimah binti Khattab, amarahnya sudah memuncak. Dari luar rumah, Umar mendengar suara yang asing di telinganya. Bukan suara yang biasa. Lantunannya terdengar merdu dan berbeda. Ini bukan lagu, bukan juga syair Quraisy yang sering ia dengar. Ia pun langsung curiga. Sementara itu di rumah Fatimah, suasana sedang tenang. Fatimah dan suaminya, Said bin Zaid, sedang khusyuk membaca Al-Quran yang diajarkan guru mereka, Habab bin Al-Arab. Tapi tiba-tiba langkah kaki berat terdengar mendekat. Itu bukan langkah biasa, itu langkah Umar bin Khattab. Fatimah merasa takut dengan kedatangan Umar. Sadar situasi bakal gawat, Fatimah langsung buru-buru menyembunyikan Habab di kamar. Lembaran Al-Quran yang sedang mereka baca juga langsung disimpan.
Tapi Umar udah keburu di depan pintu. Tanpa basa-basi, Umar langsung mendobrak pintu rumah. Dengan suara lantang, Umar membentak, "Apa yang sedang kalian lakukan di sini?" Fatimah dan Said pun terdiam, bingung harus berkata apa. Fatimah pun mencoba menenangkan Umar. "Tidak ada apa-apa, Umar. Mungkin kau salah dengar," jawab Fatimah. Tapi Umar bukan orang yang mudah dibohongi. Matanya mengawasi seluruh ruangan, mencoba mencari sesuatu yang mencurigakan. Suami Fatimah, Said, memberanikan diri untuk jujur kepada Umar. "Kami sedang membaca firman Allah, firman yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW." Jawaban itu bagaikan petir di siang bolong. Mata Umar melototi Said. Tanpa pikir panjang, Umar langsung menyerang Said. Dengan satu dorongan keras, Said terjatuh ke lantai dan Umar mencekiknya dan menduduki dadanya. Fatimah yang melihat suaminya diperlakukan seperti itu tidak bisa tinggal diam. Dengan penuh keberanian, dia berdiri dan mencoba melindungi Said. Tapi Umar yang dikuasai emosi malah mendorong Fatimah dengan kasar. Fatimah pun jatuh ke lantai, bibirnya juga terluka. Tapi Fatimah justru nggak gentar. Ia bangkit dengan penuh keberanian, dengan suara lantang dia berkata, "Wahai musuh Allah, kami sudah bersyahadat dan kami tidak akan berubah. Kalau kau tidak percaya, kalau kau tidak mau ikut, silakan kau lakukan yang kau mau. Aku dan suamiku siap mati untuk ini." Kata-kata itu seperti pukulan keras bagi Umar. Dia terdiam. Selama ini Umar mengenal Fatimah sebagai adik yang penurut, lembut, dan selalu menghormatinya. Tapi sekarang dia berdiri melawan dengan penuh keyakinan meskipun tahu resikonya. Hati Umar pun mulai goyah. Perlahan ia berdiri dari dada Said. Wajahnya berubah dari penuh amarah menjadi kebingungan. Dengan nada suara yang mulai melunak, Umar bertanya, "Apa yang kalian baca? Berikan padaku." Fatimah dengan tegas menjawab, "Kau najis, Umar. Bersihkan dirimu dulu sebelum menyentuh firman Allah." Biasanya Umar adalah orang yang keras kepala. Tidak ada yang bisa memerintahnya. Tapi kali ini, ia tidak melawan. Dia hanya diam, lalu pergi untuk mandi membersihkan diri, seperti yang diminta Fatimah. Setelah selesai, Umar menerima lembaran Al-Quran dari Fatimah. Tangan Umar yang besar dengan hati-hati memegangnya. Dia mulai membaca ayat demi ayat dari surat Toha yang artinya, "Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah." Umar mulai membaca lebih dalam. Setiap kata, setiap ayat seolah berbicara langsung ke hatinya. Hati yang tadinya keras perlahan mulai luluh. Wajah Umar pun berubah, bukan lagi penuh amarah, tapi penuh rasa takjub. Dengan suara yang berbeda, Umar berkata, "Betapa indahnya perkataan ini. Ini bukan kata manusia, ini kebenaran." Dengan semangat yang baru, Umar menatap Fatimah dan berkata, "Tunjukkan padaku di mana Muhammad. Aku ingin bertemu dengannya." Fatimah dan Said awalnya nggak menyangka, tapi inilah titik awal perubahan Umar. Sementara itu dari dalam kamar, Habab Al-Arab yang dari tadi nguping merasakan perubahan drastis dari nada suara Umar, hingga akhirnya ia pun memberanikan keluar. Dengan senyum penuh keyakinan, beliau mendekati Umar dan berkata, "Wahai Umar, jika kau serius ingin bertemu Rasulullah, saya akan mengantarkan kamu ke tempat beliau." Dengan suara tegas, Umar menjawab, "Bawa aku ke tempat Muhammad." Habab mengarahkan jalan menuju Darul Arqam, tempat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sering berkumpul. Tapi di tengah perjalanan, Habab menyampaikan sesuatu yang bikin Umar semakin terdiam dan tenggelam dalam pikirannya. "Wahai Umar, ketahuilah, Rasulullah sudah mendoakanmu. Beliau memohon kepada Allah agar Islam diperkuat dengan salah satu dari dua Umar, dirimu atau Amr bin Hisham. Aku percaya Allah yang Allah pilih untuk memperkuat agama ini." Kata-kata Habab semakin menguatkan niat Umar. Ketika Umar tiba di Darul Arqam, suasana di dalam Darul Arqam langsung tegang. Para sahabat gelisah karena mereka tahu reputasi Umar yang sangat membenci Islam. Tapi di tengah ketegangan itu, Hamzah bin Abdul Muthalib, si singa Allah, berdiri dan berkata dengan tegas,
Kalau dia datang dengan kebaikan, kita sambut. Tapi kalau dia datang untuk bikin masalah, aku penggal kepalanya dengan pedangnya sendiri." Rasulullah pun dengan tenang berkata, "Masukkan Hamzah ke dalam kamar dan bukakan pintu untuk Umar." Lalu para sahabat pun melaksanakan perintah Rasulullah. Ketika Umar memasuki Darul Arkam, suasana semakin tegang. Semua mata tertuju pada Umar. Para sahabat pun bersiap jika Umar menunjukkan tanda-tanda bahaya. Tapi Umar tidak memandang mereka. Matanya hanya tertuju pada satu orang, Nabi Muhammad SAW. Umar perlahan mendekati Nabi Muhammad SAW, lalu berhenti beberapa langkah di depan beliau. Matanya yang tajam mulai tertunduk. Tanpa diduga, Nabi mendekati Umar dan memegang pundaknya dengan penuh keyakinan. Dengan tegas Nabi berkata, "Wahai Ibnu Khattab, belum datangkah waktu untuk kau tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya?" Umar terdiam. Kalimat itu menusuk hatinya lebih dalam dari semua kalimat yang pernah ia dengar. Tapi Nabi tidak berhenti di situ. Beliau mengguncang tubuh Umar dan berkata, "Wahai Ibnu Khattab, belum datangkah waktu untuk kau tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya?" Umar tidak menjawab dan masih terdiam. Lalu Rasulullah mengulang pertanyaan yang sama hingga ketiga kalinya. Tidak terasa, air mata mengalir di pipi Umar. Dengan suara yang bergetar, beliau mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Saat Umar mengucapkan syahadat, suasana di Darul Arkam langsung berubah total. Para sahabat yang tadinya tegang meledak dalam kegembiraan. Takbir menggema di mana-mana. Gak tanggung-tanggung, bahkan suara mereka terdengar sampai ke Ka'bah. Namun Nabi Muhammad SAW dengan kebijaksanaannya langsung mengingatkan para sahabat untuk bubar. Jangan sampai ini memancing perhatian kafir Quraisy. "Pulanglah dengan tenang," kata beliau. Para sahabat pun patuh dan Darul Arkam kembali sunyi. Namun Umar tetap tinggal. Ada sesuatu yang baru di hatinya dan dia ingin belajar lebih dalam tentang Islam. Umar duduk bersama Rasulullah, mendengarkan yang beliau sampaikan dengan penuh perhatian. Dalam waktu singkat, ia mulai memahami hakikat kebenaran yang selama ini ia tolak. Semakin dalam ia mempelajarinya, semakin kokoh pula keimanannya. Dan seperti biasa, gaya Umar yang tegas langsung muncul. Dengan penuh semangat ia berkata, "Jika apa yang kau sampaikan ini benar, berarti kita benar, wahai Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Iya, kita benar." Umar melanjutkan, "Berarti Quraisy itu salah?" "Iya, engkau benar," jawab Rasulullah. "Kalau begitu, ayo kita perangi mereka." Bayangkan, walaupun baru tahu Islam itu benar, beliau langsung ambil sikap. Betapa kerennya Umar. Bukannya sembunyi-sembunyi, beliau malah memutuskan untuk mengumumkan ke masyarakat Quraisy. Bahkan targetnya nggak tanggung-tanggung, yaitu Abu Jahal, sahabat lamanya yang sama-sama keras kepala dan anti-Islam. Umar mulai berjalan ke rumah Abu Jahal, mengetuk pintu dengan penuh percaya diri. Begitu pintu dibuka, Abu Jahal yang biasanya garang menyambut Umar dengan hangat. Tapi kehangatan itu nggak berlangsung lama. Nggak pakai basa-basi, Umar langsung bersyahadat di depan muka Abu Jahal. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah." Wajah Abu Jahal pun langsung berubah drastis, dari yang ramah menjadi marah. Dia nggak bisa menerima kenyataan bahwa Umar, sahabat segengnya ini, kini menjadi muslim. Dengan penuh amarah, dia membanting pintu dan berkata, "Celakalah kau Umar." Tapi ini Umar bro, nggak ada gentarnya sedikit pun. Dia nggak berhenti sampai di situ. Dengan semangat menggebu-gebu, dia langsung mencari Jamil bin Muammar yang bagaikan manusia amplifier alias tukang nyebar berita tercepat di Mekah. Ketika bertemu dengan Jamil, Muammar langsung bilang, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Sesuai ekspektasi, Jamil langsung gaspol. Dia lari ke Ka'bah dan berteriak, "Dengar semua, Umar bin Khattab sudah masuk Islam." Berita itu pun menyebar secepat angin gurun.
Dalam hitungan menit, pasukan Quraisy langsung berkumpul di Ka'bah. Mereka langsung menyerbu Umar. Umar jadi sasaran pengeroyokan. Tapi sekali lagi, ini Umar. Badannya besar, kuat, dan berani. Meskipun dikeroyok, dia tetap bertahan. Meskipun babak belur, dia nggak gentar. Dia terus melawan sampai orang-orang Quraisy kehabisan tenaga. Ketika Umar sudah merasa capek, dia mencari kepala geng kelompok Quraisy itu dan langsung memitingnya dan mengeluarkan pedangnya. Umar pun berkata, "Suruh mereka bubar atau matamu aku butakan." Sandra Umar itu pun takut dan berkata, "Woi, orang-orang Quraisy, cukup! Umar sudah gila, tolong bubarlah kalian." Seketika para pengeroyok itu pun langsung bubar. Hal ini terus dilakukan Umar selama 3 hari di depan Ka'bah. Ketika Sayyidina Umar datang di hari keempat, beliau berdiri di depan Ka'bah mengucapkan syahadat. Sudah tidak ada satu orang pun Quraisy yang berani melawannya lagi. Perubahan Sayyidina Umar setelah memeluk Islam benar-benar luar biasa. Dari musuh terbesar Islam, beliau bertransformasi jadi tameng terkuat bagi agama Islam. Doa Rasulullah pun terkabul. Islam dikuatkan dengan hadirnya Umar bin Khattab. Kisah Umar bin Khattab masuk Islam gak cuma jadi panutan kaum muslimin pada masa itu, tapi juga jadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Dan yang paling penting, Umar mengajarkan kita bahwa keberanian dan ketegasan dalam mempertahankan kebenaran bisa mengubah dunia. Dari musuh yang paling ditakuti menjadi pelindung yang paling dihormati. Dan sejarah mencatat namanya sebagai salah satu sahabat terbaik dan sebagai khalifah yang sangat berpengaruh dalam menyebarkan agama Islam. Kisah ini memberikan kita pelajaran. Gak peduli sekeras apapun seseorang menolak kebenaran, jika Allah sudah menghendaki hidayah untuknya, maka hati itu pasti akan luluh. Kalau kamu merasa cerita ini menginspirasi, jangan lupa like dan share ke teman-teman kamu ya. Dan subscribe biar gak ketinggalan kisah-kisah inspirasi lainnya. Jangan lupa komen juga di bawah ya. Sampai jumpa di kisah menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.